إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نرتب الفتاوى فتاة الحضرني المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه فاطمة صغرى وخضر القرى والشطرة والسلام وكرم مرة عليه كافة أصحاب رسول الله وبنات رسول الله وأزواج رسول الله وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد باقر المهاجر اللهم صل على عبد الله بن الحجاج واربع عبد الرحمن وابطال الشعر يقول رسالة سلام شرف حامل على ثم الأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم ومعلمين ومعلمكم ومؤلف الكتب الذي قرأنا واستفدنا منه علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات من الجنة وانفعنا بصرنا والمؤمنين في الدين والدين الآخرة أن الله يحفظنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا من تيار الفساد والعصائب الذي على هذه النية كلنا الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ayat 114 dan 115 di minggu lalu sudah kita bahas ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Aqimus shalah tarafain nahari wa zulafan minal lail. Ya, tarafain nahar arti di dua tepi siang, ini subuh dan maghrib ya seperti itu. Wa zulafan minal lail dan di malam yang terdekat itu salatul isya ya. Ada juga yang menafsirkan tarafain nahar yaitu subuh, zuhur dengan asar, kemudian zulafan minal lail itu maghrib dengan isya ya. Tapi mu'allif sini condong sesuai dengan kalimatnya di mana di tepi siang yaitu subuh dengan maghrib
ya. Kemudian zulafa minal lail adalah isya. Ya, zuhur, asar kemana? Ya, ini dalam Al-Quran kalau kita mau tahu secara topik suatu masalah secara lengkapnya, gabungkan semuanya. Gabungkan semua ayat, maka kita akan dapati secara lengkap, ya, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 78, itu lengkapnya, ya. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat liduluki syamsi. Nah, ini ya, dari sejak tergelincir matahari. Ini menunjukkan waktu zuhur, ya, dan juga masuk asar setelah itu. Kemudian ila ghasaqil lail, ya, sampai ke gelapnya malam. Itu masuk maghrib dengan isya di sana. Wa Qur'an al-fajr, dan Qur'an al-fajr artinya salat fajar, ya. Baca Al-Quran di salat fajar maksudnya, ya, adalah salat fajar. Itu berarti salat subuh, jadi lengkap semuanya, ya. Nah, jadi mu'alif sudah menjelaskan bagaimana kadang disebutkan semuanya, ya, kadang sebagian-sebagian, karena memang juga kewajiban salat kepada umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan yang pertama adalah bagaimana mereka hanya diwajibkan salatul lail, ya, salat malam, salat tahajud. Ini di awal-awal Rasulullah menerima wahyu, ya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk qumil lail illa qalilan, ya, nisfahu ayunqus minhu qalila, ya. Diperintahkan untuk sholat malam seperti itu. Sholat 5 waktu belum diwajibkan. Nah, ini setelah Isra Mi'rajkan Nabi kita Muhammad SAW, itu diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, waktu-waktunya ini yaitu disebutkan, ya, aqimus shalah, diantaranya ini ayat 114 dari surah Hud, ya, karena surah Hud ini, ya, turun di sebelum surah Isra, sebelum diisrakannya Nabi, ya. Setelah diisrakan Nabi, ya, itu di sana pun dijelaskan, ya, secara lengkap salat 5 waktu, ya. Itu sudah kita jelaskan di minggu yang lalu. Kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mu'alif, ya, masih tentang ada ayat 114 dan 115 dari surah Hud, yaitu al-ahammiyatul quswa lis-shalah. Tujuan yang sangat jauh atau urgensi yang sangat jauh bagi sholat, arti yang sangat tinggi, ya, bagi sholat. Menunjukkan bagaimana sholat ini memiliki peran yang sangat-sangat besar, peran yang sangat tinggi, ya, di dalam kehidupan kaum muslimin. تلاحظ في الرواية المتعددة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين تعبيرات تكشف عن الأهمية الكبرى للصلاة في نظر الإسلام. Dapat diamati, ya, di riwayat-riwayat yang banyak yang dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW maupun dari para imam, ya, keluarga Nabi SAW, dan juga, ya, dari riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi yang mengungkapkan tentang pentingnya sholat, tentang sangat pentingnya sholat fi nadharil Islam, dalam pandangan Islam. Yaqulu Abu Uthman, kuntu jalisan ma'a Salman al-Farisi tahta syajaratin fa akhadha ghusnan yabisan wa hazzahu hatta tasaqatat awraquhu jami'a. Abu Uthman mengatakan, aku sedang duduk bersama Salman al-Farisi, ya,
Ini berarti seorang tabi'in duduk dengan sahabat ya. Di bawah pohon. Lalu Salman Al-Farisi mengambil satu ranting yang kering. Ya, di sana ada tentu rantingnya ini ada daun-daunnya. Wahazzahu, kemudian digoyang-goyangin itu ranting. Hatta tasaqatat awraquhu jami'an, sampai daun-daunnya berguguran semua. Tsumma altafata ilayya wa qala ma sa'altani lima fa'altu dzalik. Kemudian dia menoleh kepadaku. Kamu enggak tanya kenapa aku melakukan ini? Ya. Kok ente ngeliatin aja enggak nanya kenapa saya ngerjain ini, maksudnya gitu. Faqultu wa ma turid. Lalu aku katakan, apa maksud kamu melakukan itu? Lalu apa jawab Salman? Qala hadza ma kana min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina kuntu jalisan ma'ahu tahta syajaratin thumma sa'alani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza su'al wa qala ma sa'altani lima fa'altu dzalik. Ya. Kemudian Salman menceritakan ini yang pernah terjadi antara aku dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang duduk di bawah pohon. Ya. Kemudian beliau pun menanya pertanyaan ini. Mas sa'altani lima fa'altu dzalik. Kamu nggak tanya aku. Ente nggak tanya kenapa aku lakukan ini. Gitu. Faqultu lahu walima ya Rasulullah. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini ya Rasulullah? Ini kenapa ya Rasulullah? Kenapa kamu goyang-goyangkan ranting yang ada daun-daun kering kemudian berguguran? Faqala la Rasulullah SAW menjawab, innal muslima idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma shalla as-salawatil khamsa tahattat khatayahu kama hadzal waraq. Sungguhnya kata Nabi, seorang muslim kalau dia berwudu, lalu dia perbaiki wudunya, kemudian dia salat 5 waktu, maka akan berguguran kesalahan-kesalahannya seperti bergugurannya daun-daun ini. Tsumma qara'al ayah wa aqimus shalah. Ya, kemudian Rasulullah baca wa aqimus shalata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Kalimat ini, innal hasanati yudhhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Ya, sungguhnya kebaikan dapat menggugurkan perbuatan buruk, arti memburukkan dosa-dosa seperti itu. Wa naqra'u fi haditsin akhar an ahadi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasmuhu Abu Umamah annahu qala. Kita baca dalam hadis yang lain dari salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Abu Umamah. Dia berkata, kuntu jalisan yawman fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faja'ahu rajulun wa qala ya Rasulullah. Dulu aku pernah duduk pada suatu hari di masjid bersama Rasulullah SAW, lalu datanglah seorang laki-laki. Dan orang laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adnabtu dzanban yastawjibul hadd, fa'aqim aliyal hadd. Orang itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang ini pasti ini harus dihukum had. Ya. Dosa ini harus dihukum cambuk gitu ya. Ya, hukum had, ya, arti ini dosa pidana ini. Fa'aqim aliyah had. Maka laksanakanlah hukuman tersebut wahai Rasulullah kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Asallaita ma'ana?" Bukankah tadi kamu telah salat bareng berjamaah bersama kami? Qala na'am ya Rasulullah. Orang itu pun menjawab, iya ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun bersabda, fa innallaha qad ghafara dzambak. Ketahuilah sungguhnya Allah telah mengampuni dosamu, au asqata ankal had,
atau Allah telah menggugurkan hukuman bagi kamu. Seperti itu. Ini artinya sebenarnya orang ini telah melakukan dosa tapi dosanya mastur, tidak ketahuan. Ya. Kemudian dia menyesali dan bertobat. Ya. Bertobat ya tentu ya Allah tutupin, Allah hapuskan dosanya. Apalagi di sini ya, sehingga nggak perlu dihukum had tadi ya, dan dengan dia sholat Rasulullah katakan fa innallaha qad ghafara dzanbak, atau Rasulullah katakan asqata ankal had, Allah menggugurkan hukum had bagi kamu, seperti itu ya. Ini seperti yang hukum ayat hirabah ya dalam surah Al-Maidah yang bagaimana seorang yang illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaih, ya, kecuali mereka yang melakukan perbuatan dosa ya, kriminal, kemudian mereka bertobat, artinya taubatan nasuha ya, sebelum kamu dapat menangkap mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Ya. Ya, tobat ya, kalau kriminalnya di sini ya arti pidananya itu kalau tentunya kalau tobat yang benar ya kalau menyangkut hak orangnya dikembalikan. Itu taubat seperti itu ya. Nah, di sini ya kalau itu dosa yang hukumnya yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya dia bertobat langsung ya Allah terima taubatnya. Ya seperti itu. Nah, di sini juga bagaimana dengan kebaikan ya, kalau dosa besar harus bertobat. Ya, kalau dosa yang kecil juga kita harus bertobat, tapi artinya kalau dosa kecil itu terkadang terhapus oleh perbuatan baik tadi. Sesuai firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya. Ini seperti yang dilakukan oleh apa yang terjadi pada orang ini. Kama nuqila an Aliyin alaihissalam annahu qala, sebagaimana juga dinukil dari Imam Ali alaihissalam, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nantadhiru shalah faqama rajulun. Kami sedang bersama Rasulullah SAW lagi nunggu salat. Lalu ada seorang laki-laki berdiri, wa qala ya Rasulullah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, adznabtu, aku telah berdosa. Fa'arada an-nabiyyu biwajhihi anhu. Lalu Rasulullah berpaling, memalingkan wajahnya dari orang tersebut. Maksudnya kalau artinya kenapa Rasulullah nggak tanggapin gitu? Inti kalau berdosa antara ente dengan Allah ya udah nggak usah diomongin, maksudnya gitu. Ya Rasulullah menghindar, bukan Rasulullah merendahkan seorang ya. Jangan disalah sangkakan ya. Oh, orang yang berdosa kan kadang-kadang ada orang sini sekarang ini banyak merasa dia udah paling suci, kalau ada orang bersalah udah direndahkan. Jangan ya, apalagi kalau dia orang mau sadar, mau tobat ya, seperti itu. Jangan dihina ya. Jangan malah kita kecam seperti itu. Ya, kalau dia mau bertobat. Rasulullah sampai katakan, kalian jangan jadi pembantu-pembantu setan yang akan membuat orang jadi putus asa. Dia mau baik, kemudian kalian halang-halangi atau kalian cemoohkan atau kalian hinakan, sehingga akhirnya dia bilang, ya aku mau berbuat baik, nah orang pada nggak terima aku, ya udah kepalang basah, aku berbuat buruk aja. Nah itu namanya kita membantu syaitan seperti itu. La takunu a'wanan lisyaitan. Jangan kalian menjadi pembantu-pembantu syaitan, penyokong-penyokong, pendukung syaitan di dalam menyesatkan umat manusia. Nah, jadi fa'aradan nabiyyu biwajhi anhu di sini Rasulullah berpaling, bukan berpaling maksudnya Rasulullah menganggap remeh orang itu, menganggap ini itu, bukan. Maksudnya itu kalau berdosa udah diam-diam, tutupin, ya, bertobat kepada Allah, maksud seperti itu. Ya. Falamma intahat as-shalah qama dzalika ar-rajul wa 'ada kalamahu thaniyan. Setelah selesai sholat, artinya Rasulullah nggak tanggapin tadi dibilang dia berdosa. Setelah selesai sholat, orang itu masih lagi berdiri lagi dan mengulangi ucapannya.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak tanya dia dosa apa. Lihat ini supaya jangan itu. Jadi kalau seorang berdosa, ya kalau dia bertobat jangan diungkapkan udah, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alam tusalli ma'ana?" Ya, dibilang saya telah melakukan dosa ya Rasulullah. Rasulullah SAW langsung bilang, ya, setelah saya sholat dia mau nanya lagi, ya, dia mau ungkapkan lagi dia bahwasanya dia telah melakukan dosa. Lalu Rasul katakan, bukankah kamu telah sholat berjamaah bersama kami? Wa ahsanta lahal wudu, kamu telah berwudu dengan baik. Faqala bala, orang itu mengatakan iya. Faqala hadhihi kafaratu zambik. Ini adalah kafarah, ya, penggugur dosa kamu. Kafarat dari dosa kamu. Wa nuqila an Ali alaihi salam aidan annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinukil dari Imam Ali juga, ya, alaihissalam, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, innama manzilatus salawatil khamsi li ummati kanahrin jarin ala babi ahadikum fama yadhunnu ahadukum law kana fi jasadihi daranun ya thumma ightasala fi dhalika an-nahri 5 marrat akana yabqa fi jasadihi daran fakadzalika wallahi as-salawatul khamsu li ummati. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kedudukan salat 5 waktu bagi umatku seperti, ya, sungai yang mengalir di pintu rumah seseorang di antara kalian. Fama yadhunnu ahadukum law kana fi jasadihi daranun. Ya. Apakah, ya, bagaimana pendapat kalian, ya, andai kata seorang di tubuhnya ini ada kotoran, ya, di tubuhnya ada melekat kotoran. Tsumma ghatasala fi dzalikan nahri, kemudian dia mandi di sungai tadi, sungai yang jernih yang ada di hadapan rumahnya, dia mandi 5 kali sehari. Ya, kita mandi kadang-kadang 2 kali sehari, 2 kali, ya, seperti itu. Dia 5 kali. Akana yabqa fi jasadihi daran, apakah masih tersisa kotoran itu di tubuhnya? Tentu tidak, ya. Fakadzalika wallahi as-salawatul khamsu li ummati. Demikian juga demi Allah salat 5 waktu bagi umatku. Ini begitu besar fadilah salat 5 waktu. Oleh karena itu, ya, ini bagian dari rahmat Allah. Allah wajibkan salat 5 waktu ini dan tidak diberikan rukhsah untuk kita meninggalkan salat. Ya, enggak ada rukhsahnya. Kali salatnya digantikan sama fidyah enggak, ya. Tapi salat harus dikerjakan dengan salat juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang paling tahu kondisi, ya, hamba-hambanya. Ya, Allah wajibkan salat tanpa alasan, nggak bisa, ya, nggak ditinggalkan salat itu. Nah, tapi Allah berikan kemudahan, nggak bisa berdiri, ya, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh berbaring, nggak ada air atau terhalang untuk menggunakan air, boleh tayamum seperti itu. Ya. Ketika musafir diberikan rukhsah untuk menjamak dan mengqashar salatnya, atau ketika dia dalam kesulitan, ya, atau ada kebutuhan, dia bisa menjamak salatnya seperti itu, ya, tanpa mengqasharnya misalnya. Ini hal-hal yang merupakan kemudahan. Sampai di dalam perang pun, ya, ada tata cara salat. Salatul khauf. Ya, Ibnu Abbas mengatakan salatul hadar arba, ini bagi salat yang 4, ya. Salatul hadar 4 rakaat. Salat dalam keadaan, ya, kita tidak bepergian 4 rakaat, salat yang 4 rakaat maksudnya, ya. Kemudian salatul safar rakaatain. Salat di waktu kita safar itu 2 rakaat, qasar, ya. Wa salatun fil qital rakaah. Salat dalam peperangan satu rakaat, seperti itu.
Itu diajarkan ya. Imamnya salat 2 rakaat, makmum itu bergantian. Itu kalau musuh masih jauh. Tapi ketika musuh berkecamuk pun wajib salat. Bagaimana salatnya? Nggak perlu ruku, nggak perlu sujud, ya kita lakukan dalam hati saja ya, sambil mau nembak misalnya sambil itu tetap ya ini diwajibkan salat. Ya 1 rakaat saja seperti itu. Nah ini menunjukkan pentingnya salat yang nggak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun kecuali akal kita ya, meninggalkan kita. Arti akal seorang hilang misalnya ketika dia pingsan misalnya. Maka ya kewajiban itu tentunya gugur. Tapi ketika dia masih sadar, dia wajib melaksanakan sholat. Tentu dengan apa? Dengan tadi dengan kondisi yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan rukhsah ya. Sampaikan di pembahasan di kitab-kitab fikih kan ya, sampai orang bagaimana ketika dia sakit misalnya pakaiannya kotor, dia wudu nggak bisa, ya dia sholat tetap. Ya. Nah, itu dibilang sholat ikraman lil waqt. Ya. Atau sebenarnya sholat ini sebagai dia bagaimana menjalin hubungan dengan Allah. Walaupun dia tanpa wudu misalnya, ya tapi kalau yang dia tanpa wudu ini nggak bisa juga tayamum misalnya, ya. Nanti diulangi ya, untuk sholat ini dihitung nanti ketika dia sehat diulangi seperti itu. Tapi ini menunjukkan bagaimana sholat itu nggak bisa ditinggalkan. Ya, kalau orang puasa, ya, ketika dia tidak mampu, nggak kuat, ya, atau penyakit yang menahan, yang dia nggak bisa melaksanakan lagi, ya sudah, dia bisa digantikan puasanya itu dengan bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Pergi haji ya kalau nggak mampu ya sudah, dia nggak, karena itu memang bagi mereka yang mampu. Tapi kalau sholat ini nggak ada rukhsah untuk meninggalkannya. Nah oleh karena itu juga kenapa bukannya Allah membebani di sini? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin melimpahkan rahmatnya dan segala kebaikannya dalam salat tersebut. Sampai ya, bagaimana salat itu menggugurkan kesalahan-kesalahan seseorang. Ya, innal hasanat yudhibna sayyiat. Hasanat di sini ya sebenarnya ya, segala kebaikan bisa menggugurkan perbuatan-perbuatan ya, buruk kita atau kesalahan kita. Tapi karena ini ayat ini atau kalimat ini innal hasanat yudhibna sayyiat, ya lebih khususnya itu adalah as-salawatul khamsu tadi. Dan juga diperkuat keterangan ini dengan hadis-hadis Nabi tadi. Wa ala kulli halin la majala lisyakki fi annahu mata ma addaita as-salata bi syara'itiha fa innaha tanqulul insana ila alamin minal ma'nawiyyati war ruhaniyah bihaitsu tuthiqu ala iqahu al-imaniyata billah. Bagaimanapun juga, tidak diragukan lagi bahwasanya manakala kamu telah melaksanakan salat dengan syarat-syaratnya, ya, yang rukun-rukunnya kamu jalankan, fa innaha tanqul insana ila alamin minal ma'nawiyyati war ruhaniyah. Sungguhnya salat tersebut akan memindahkan manusia dari alam ya, ila alamin kepada suatu alam, minal ma'nawiyah dari suatu alam rohani ya, alam non fisik yaitu warohaniyah ya, rohani, bihaitsu tusiqu ala iqahul imaniyah billah, di mana itu akan memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan keimanan dengan Allah. Wa taghsilu an qalbihi wa ruhihi al-adrana wa athar adh-dhunub, dan itu akan membersihkan dari hatinya dan jiwanya, rohnya, al-adran, kotoran-kotoran, wa athar adh-dhunub, dan bekas-bekas dosa. As-salatu tujirul insan minadh-dhanbi wa tajlu sada'al qulub. Salat ya menyelamatkan manusia dari dosa ya, dan membersihkan ya kotoran-kotoran atau karat-karat hati.
As-salatu tujadzirul malakat as-samiyah. As-salatu tujadzirul malakat as-samiyata lil insan fi a'maqir ruhil bashariyah. Salat menanamkan ya, al-malakat ini potensi as-samiyah yang mulia, yang tinggi bagi manusia, fi a'maqir ruhil bashariyah, di dalam jiwa manusia itu. Was-salatu tuqawwil iradah wa tutahhirul qalba war ruh. Salat juga menguatkan spirit seseorang dan juga mensucikan hati dan ruhnya. Wa bihadza tartib fa inna as-salata al-wa'iyah al-fa'ilah hiya madhhabun tarbawiyyun 'azim. Dengan urutan-urutan ya daripada kebaikan tadi, sungguhnya salat al-wa'iyah al-fa'ilah. Salat yang dilakukan dengan kesadaran, arti dengan kehusyuan, keseriusan, ya, itu adalah madhabun tarbawiyun azim. Ini adalah prinsip ya pendidikan yang sangat besar. Mendidik rohani kita dan juga mendidik jasmani kita, mendidik kedisiplinan kita. Ya. Ini manfaatnya bukan saja rohani saja, tapi jasmani juga. Bagaimana gerakan-gerakannya sekarang dipelajari. Gerak-gerik sholat itu bermanfaat ya, di dalam olah tubuh kita, ya, dalam gerakan berbagai organ tubuh kita. Arja ayatin fil Quran. Ayat yang paling memberikan harapan di dalam Al-Quran. Yunqalu fi tafsir al-ayah mahal al-bathi hadithun tarifun anil Imam Ali alaihissalam bihadzal madhum. Dinukil di dalam menafsirkan ayat yang kita bahas ini satu hadis yang unik sekali dari Imam Ali dengan kandungan seperti ini. Wa huwa annahu tafata marratan ila an-nas wa qala, yaitu pernah beliau, artinya ketika beliau khutbah, dia menoleh kepada semua orang. Wa qala ayyu ayatin fi kitabillahi arja indakum. Beliau kemudian bertanya, ayat mana di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran ini yang paling memberikan harapan menurut kalian? Faqala ba'duhum, kemudian sebagian dari mereka mengatakan, yaitu ayat tersebut, ayat yang memberikan harapan buat kita adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni kalau Allah disekutukan dengan sesuatu, tapi Allah mengampuni dosa selain itu. Ini kan harapan besar ya bagi kita, ya, bagaimana dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Lalu Imam Ali mengatakan hasanah laisat iyyaha. Ya, ini benar, ini bagus, tapi bukan itu yang saya maksud, ya. Qala akharun, hiya ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya. Kemudian yang lain mengatakan, yaitu ayat yang paling memberikan harapan, yaitu ayat ini. Ya ibadiyalladzina asrafu, Az-Zumar 53, ya. Kalau tadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika, yaitu An-Nisa 48 dan juga An-Nisa 116. Jadi kemudian dijawab lagi oleh masyarakat pada waktu itu, ya, yaitu ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ini Az-Zumar 53. Faqala alaihi salam hasanah laisat iyyaha. Ya, ini bagus. Ini baik, ya. Ini enggak salah, ya, jawaban ini, tapi bukan itu yang dimaksud. Faqala hiya ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Kemudian ada lagi yang menjawab, yaitu dalam surah An-Nisa 110, barang siapa yang melakukan keburukan atau menzalimi dirinya, kemudian dia memohon ampun dari Allah, maka dia dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sayyidina Ali mengatakan lagi hasanah laisat iyyaha. Ya, ini bagus, ya, tapi bukan itu. Faqala akharun, kemudian yang lain lagi mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum
Dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Ini dalam surah Al-Imran ya, ayat 135. Dan mereka-mereka yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau menzalimi diri mereka, kemudian mereka ingat kepada Allah, lalu mereka memohon ampun kepadanya atas dosa-dosa mereka, ya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka tahu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ya, ini ya, pun sama, ya, kata Imam Ali, hasanah laisat iya. Ini juga bagus, ya. Sebenarnya ayat-ayat ini semuanya saling memperkuat, saling menegaskan bagaimana tentang rahmat Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya jika mereka mau bertobat, melakukan kebaikan. Allah akan ampuni dosanya. Tapi Sayyidina Ali masih mengatakan bukan itu yang dimaksud. Tsumma ajjaman nas. Kemudian orang-orang diam sambil yang gerutulah gitu ya. Apalagi nih gitu maksudnya, bukan kesal tapi maksud ayat apa lagi. Faqala ma lakum ya ma'syaral muslimin. Ya, kemudian Sayyidina Ali bilang, "Kenapa kalian kok diam gitu?" Faqala wallahi ma indana syai'. Demi Allah saya udah enggak ada lagi nih yang jawaban dari kami. Ya, qala alaihi salam. Lalu Imam Ali mengatakan, sami'tu habibi Rasulullah, aku mendengar kekasihku Rasulullah SAW, yaqul, beliau bersabda, arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberikan harapan di dalam kitab Allah adalah wa aqimus salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Ini Rasulullah, ini dari Rasulullah. Sayyidina Ali dengar dari Rasulullah. Dirikanlah salat tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Wa bit-tabi'i kama dzakarna fi syarhil ayah 48 min surat An-Nisa innahu warada hadithun akhar yashiru ila anna arja ayatin fil Qur'an hiya ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagaimana sudah jelas sekali, sebagaimana sudah kita sebutkan ketika menerangkan ayat 48 dari surat An-Nisa, bahwasanya juga ada hadis yang meriwayatkan, ya, ayat yang paling memberikan harapan dalam Al-Quran adalah innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu An-Nisa ayat 48 atau 116 tadi. Walakin ma'a mulahadati anna kulla ayatin min hadhil ayat tanzuru ila zawiyatin min hadzal bahthi wa tubayyinu bu'dan min al-ab'ad fala tadadda bainaha. Ya, akan tetapi dengan memperhatikan bahwasanya setiap daripada ayat-ayat ini, ya, itu memandang pada sudut tertentu dari pembahasan ini. Jadi masing-masing, ya, ayat walaupun secara umumnya memiliki tujuan yang sama, tapi dalam sudut pandang yang lain seperti itu. Wa tubayyinu bu'dan minal ab'ad, itu menjelaskan salah satu sasaran dari sasaran yang akan dicapai. Fala tadadda bainaha, maka tidak ada tadad, arti tidak ada kontradiksi di antara ayat-ayat tersebut. Ya, semuanya menjelaskan bagaimana kemurahan Allah, ya, dalam mengampuni dosa hamba-hambanya. Walakin mu'alif kemudian menerangkan, walakin ma'a mulahadati anna kulla ayatin min hadhil ayat tanzuru ila mana ini? Wa fil waqi, ya. Sudah itu tadi sudah, ya. Wa fil waqi innal ayata mahallal bahthi tatahaddatsu an ulaika alladziina yu'adduna as-shalah bi suratin shahihah. Pada kenyataannya sungguhnya ayat yang sedang kita bahas ini berbicara tentang mereka-mereka yang melaksanakan salat ini dengan cara yang benar. Salatan ma'a khuduril qalbi war ruh, yaitu salat yang diikuti dengan kehadiran hati dan jiwa. Arti salatnya khusyuk, ya, salatnya benar-benar berdampak di dalam perilakunya seperti itu.
bihaitsu taghsilu atharud dunubi an qulubihim wa arwahim, di mana salat tersebut akan membersihkan dampak-dampak dosa dari hati mereka atau bekas-bekas dosa dari hati mereka dan jiwa mereka. Amal ayatul ukhra tatahaddatsu an ulaika alladziina hurimu min hadhis shalah. Adapun ayat yang lain maksudnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha tadi. Ayat itu sedang berbicara tentang mereka yang hurimu min hadhis shalah. Mereka enggak mendapatkan salat yang seperti ini, salat khusyuk. Fa bi imkanihim ad-dukhul min babit taubah, ya. Buat mereka ya, memungkinkan untuk taubat kepada Allah, ya, masuk dalam pintu taubat. Fa idzan hadhil ayah li haula'il jamaah arja ayah. Ya, tentu saja ya, ayat ini kalau begitu ayat ini buat kelompok itu, artinya orang yang bukan yang tadi yang asalnya nggak sholat misalnya atau sholatnya nggak benar, kemudian mereka bertobat, itu ayat itu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu sangat arja ayah, ya. Jadi itu ayat yang memberikan pengharapan, ya, sangat memberikan harapan bagaimana untuk dimaafkan kesalahannya. Wa tilkal ayatul ulaikal jamaati arja, dan ayat yang lain itu buat mereka ya yang melakukan salatnya dengan baik, dengan benar, itu juga memberikan harapan buat mereka, ya. Wa ayyu raja'in a'dhamu min ay ya'lamal insanu annahu mata zallat qadamuhu wa ghalaba 'alaihi hawah duna ay yusirra 'ala adh-dhanbi wa hina yahillu waqtu sholati fatayatawaddau wa yaqifu amama ma'budihi lis-shalah. Ya. Harapan mana yang lebih besar dari seorang kalau bisa mengetahui bahwasanya manakala dia tergelincir kakinya atau dia dikuasai oleh hawa nafsunya, tampak dia mengulang-ulangi perbuatan buruk tersebut, ya, dosa tersebut. Wa hina yahillu waqtu shalah, dan ketika datang waktu salat, fayatawaddau wa yaqifu amama ma'budihi lis-shalah, kemudian dia berwudu dan dia berdiri di hadapan Allah ketika salat, untuk salat. Ma'budihi artinya zat yang disembahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Fa yahissu bil khajali 'inda tawajjuhi ila Allah, kemudian dia merasa malu ketika dia berhadapan kepada Allah. Lima qaddamahu min a'malin sayyi'ah, dari apa yang pernah dia lakukan dari perbuatan-perbuatan buruk. Wa yarfa'u yadayhi bid-du'a, kemudian dia angkat tangannya memohon kepada Allah. Wa talabil 'afwi, ya, dan dia memohon maaf. Fayaghfiru wa tazulu an qalbihi adh-dhulmatu wa sawaduha, lalu ya, Allah akan mengampuni dan akan hilang dari hatinya itu kegelapan, ya, dan kehitaman hatinya. Jadi ya, harapan yang lebih besar dari ayyurajain a'dham, ya, harapan mana yang lebih besar dari kondisi seperti ini, ya, kalau kita bisa tahu bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan ya kesalahan-kesalahan kita kalau kita menghadap kepada Allah dengan melakukan salat dengan sebaik-baiknya. Wa ta'qiban ala ta'thir as-shalah fi bina'i syakhsiyatil insan wa bayani ta'thir al-hasanati ala mahwi as-sayyi'at, ya'ti al-amru bis-sabri fil ayatil ukhra ba'daha wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Diikuti ya atau berikutnya, penjelasan berikutnya tentang pengaruh salat di dalam pembinaan kepribadian seseorang dan menjelaskan pengaruh kebaikan untuk bisa menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Datang perintah untuk bersabar di ayat yang lain, yaitu ayat berikutnya. Wasbir, bersabarlah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang melakukan kebaikan. Wa birraghmi min anna ba'dal mufassirin hawala tahdida ma'na sabri fi hadhil ayah fi shalah. Walaupun ya, sebagian mufassir ada yang berusaha ya, membatasi makna sabar ini
dalam ayat ini ya hanya dalam masalah salat ya. Soal kita dalam melaksanakan salat kita sabar ya, seperti itu. Ditafsirkan secara terbatas seperti ini. Au idza ada lin Nabi SAW, atau ada yang menafsirkan bersabarlah ketika mendapatkan gangguan ya dari musuh ya. Ketika ini perintah ini itu mengingatkan Nabi dan para sahabatnya untuk bersabar ketika mendapatkan gangguan ya dari musuh pada Nabi. Illa anna minal wadhihi an la dalila ala dzalik. Sungguhnya ya jelas sekali bahwasanya pembatasan ini enggak ada dalilnya. Ya, ayat ini tidak menunjukkan hasr, enggak menunjukkan pembatasan. Ini perintah sabar dalam segala hal ya, bukan hanya dalam masalah salat, menjalankan salat, ya, tapi juga sabar ketika kita dapat musibah, sabar ketika kita sakit atau apa seperti itu ya. Jadi nggak ada dalil atas pembatasan tersebut. Bal innal ayata tahmilu mafhuman wasi'an kulliyan wa jami'an wa yashmalu kulla anwa'is sabri amamal masyakili wal mukhalafat wal adha wat tughyan wal masa'ib al mukhtalifah. Tapi ayat ini mengandung pemahaman yang luas, yang komprehensif, yang menyeluruh, menyangkup segala macam sabar di hadapan atau dalam menghadapi berbagai kesulitan, wal mukhalafah dan penentangan, wal adha dan gangguan, wat tughyan dan kezaliman, wal masaib dan musibah al mukhtalifah yang bermacam-macam. Fassumudu amama jami'i hadhil hawadits, kekeh ulat ya, as-sumud itu kekeh ya, atau ulat di hadapan ya, semua peristiwa ini yang dari tahta mafhumis sabri, itu masuk di dalam pemahaman sabar. As-sabru aslun kulliyun wa asasun islami. Sabar adalah merupakan suatu dasar yang komprehensif dan juga dasar pondasi Islam. Ya'ti ahyanan fil Qur'an makrunan bis shalah. Terkadang perintah sabar ini datang disandingkan dengan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Ya. Wala'alla dzalika atin min anna salata tab'atsu fil insani al harakah. Barangkali saja itu datang. Kenapa disandingkan dengan salat? Karena salat itu akan membangkitkan ya, dalam jiwa manusia ini spirit untuk aktif, harakah ya, untuk bergerak, untuk aktif. Wal amru bis sabri yujibul muqawamah. Dan perintah sabar ini akan menghasilkan sifat al-muqawamah, artinya perlawanan, ya, menghadapi rintangan, ya, siap untuk menghadapinya seperti itu. Wa hadzanil amrani ayil harakatu wal muqawamah. Dua hal ini, spirit atau aktif, ya, al-harakah gerakan atau aktif, ya, aktivitas, wal muqawamah dan perlawanan. Hina yakunani jamban ila jambin, ketika keduanya ini bersandingan, yuthmirani kulla ashkalin najah, itu akan membuahkan berbagai bentuk kesuksesan wal mauqifiyah dan suatu pendirian yang kokoh, artinya menghasilkan suatu buah yang baik ya, hasil yang baik dan juga tentunya menimbulkan suatu al-mauqif, arti pendirian yang kokoh. Wa asasan la yatahaqqaqu amalun salih duna sabrin wa muqawamah. Pada dasarnya memang amal saleh itu tidak akan terrealisasi tanpa diikuti dengan kesabaran wa muqawamah dan perlawanan. Li'annahu la budda min isalil a'mali salihati ila nihayah. Karena kita harus menyampaikan amal-amal saleh itu sampai akhir. Artinya setiap amal saleh itu hendaknya dituntaskan sampai akhir. Nah, untuk menuntaskan ini perlu kesabaran dan muqawamah. Walidzalika fa innal ayatal mutaqaddimata ta'qibu 'alal amri bis sabri bi thawabillah wa ajrihi
idh taqul fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Oleh karena itu ayat yang lalu ini diikuti dengan perintah sabar, dengan ganjaran Allah dan juga pahalanya tatkala Allah berfirman, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang melakukan kebaikan. Wa ma'na dzalika anna al-'amal as-salih la yatayassaru duna sabrin wa muqawamah. Yang demikian itu arti dari yang demikian itu adalah bahwasanya amal saleh ini tidak akan mudah tanpa diikuti dengan kesabaran wal muqawamah dan perlawanan. Muqawamah biar perlawanan maksudnya juga atau maksudnya di sini istiqamah gitu. Konsistensi dengan konsisten seperti itu. La ba'sa bi dzikri hadhil mas'alati daqiqah. Tidak apa kita sebutkan masalah yang detail ini. Wahia anna an-nasa yanqasimu ila iddati jama'atin iza al-hawadith al-asirati as-sa'bah. Yaitu Ma'alif ingin menyebutkan bahwasanya manusia itu terbagi kepada beberapa kelompok di dalam menghadapi hal-hal yang sulit, ya, dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang sulit, ya, yang berat, ya. Yaitu terbagi kepada beberapa kelompok seperti berikut ini. Yang pertama, fajama'atun tafqidu syakhsiyataha fawran. Ada kelompok yang ketika menghadapi kesulitan langsung kepribadiannya hilang. Wa kama yu'abbirul Qur'an wa idza massahu syarru jazua. Kalau dia timpa oleh keburukan langsung dia goyang, ya. Dia gelisah seperti itu. Ini yang pertama. Ada juga kelompok yang kedua, wa jama'atun akharun yasmuduna amamal azmat bikulli tahammulin wa tajallud. Ada kelompok yang lain yang mereka kekeh ulet di dalam menghadapi berbagai krisis bikulli tahammulin dengan penuh penanggungan, artinya dia hadapi itu, dia tanggung itu semua, wa tajalludin, dan dia dengan penuh kegigihan, ya. Kekokohan, arti dihadapi dengan ketangguhan gitu, ya. Itu kelompok yang kedua. Wa jama'atun akharun bil idafati ila sumudihim wa tahammulihim lil azmah fa innahum yu'adduna syukra lillah. Ada kelompok yang ketiga yang lebih tinggi lagi dari kelompok kedua tadi. Di samping mereka itu kekeh, ulet di dalam menghadapi berbagai kesulitan, ya. Fa innahum yu'adduna syukra lillah. Mereka pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka tahu tidak ada musibah, kesulitan yang mereka hadapi melainkan di sana ada pahala ketika mereka bersabar. Sehingga mereka bersyukur. Sehingga kita baca hadis, salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, ajaban li amril muslim, li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin tersebut. Segala urusannya itu baik baginya. In asabahu khairun syakara. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia langsung bersyukur kepada Allah. Fahuwa khairun lah. Ya, itu baik baginya. Wa in asabathu syarrun. Kalau dia tertimpa oleh keburukan, sabara, dia bersabar. Fahuwa khairun lahu. Ya, maka itu pun baik baginya. Jadi tidak ada yang buruk bagi seorang yang mukmin, yang mengerti, ya, yang faham tentang bagaimana Allah memberikan musibah, ya, maupun kenikmatan kepada dirinya, semuanya itu akan berdampak baik baginya. Nah, ini kelompok ketiga. Kelompok keempat, wa jama'atun akharun yattajihuna ilal azamati wal masaibi bisyauqin wa ishqin. Kelompok yang lain lagi nih, yang keempat, ya, mereka bahkan menghadapi berbagai krisis, berbagai kesulitan dengan penuh kerinduan dan kesenangan. Jadi kalau bahkan mereka artinya senang kalau menghadapi tantangan seperti itu.
Wa yufakkiruna fi kayfiyati taghallubi 'alaiha. Ketika dapat tantangan, mereka berpikir bagaimana cara mengalahkan tantangan tersebut. Biasanya orang yang seperti ini akan mendapatkan pelajaran terus meningkat. Di dalam pengalamannya pun akan bertambah. Bagaimana cara mengatasi kesulitan seperti itu. Wala ya'rifuna at-ta'ba wan nasaba fi mutaba'atil umur. Mereka nggak kenal lelah, nggak kenal capek di dalam mengikuti berbagai menjalani berbagai hal yang dihadapi itu dari kesulitan. Wala yahda'una hatta tazul al-masyakil, dan mereka belum tenang sampai muskilah tersebut teratasi. Wa qad wa'adallahu mithla haula'is sabirina bin nasril mu'azzar. Dan Allah telah menjanjikan orang-orang yang sabar tersebut dengan pertolongan yang pasti, bin nasril mu'azzar, pertolongan yang pasti. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, Allah mengatakan iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika di antara kalian ada 20 orang yang sabar, mereka bisa mengalahkan 200 orang. Jadi 1 banding 10, ya. Itu kekuatan bagaimana seorang mukmin yang sabar, yang ulet, itu bisa seperti itu. Wa an'ama 'alaihim wa atsabahum fil hayatil ukhra bil jannah, dan juga Allah pun akan memberikan nikmat kepada mereka, dan memberikan ganjaran di kehidupan yang lain dengan surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka atas kesabaran mereka, yaitu surga, wa harira, dan berbagai sutra, pakaian-pakaian yang indah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, ini selesai ayat 114, 115 dari surah Hud. Ya, mungkin ada yang mau didiskusikan, tafadhal. Menjelang jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu wahakimus sholah, Ustaz menjelaskan setiap hakim itu melaksanakan dengan memang betul-betul mendirikan dalam aplikasinya. Ada hadis yang mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu bagaimana perbedaan hadis? Sedangkan Rasulullah pernah ada salah satu ayatnya mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah itu sholah, apakah itu ada kaitan dengan hakimis sholah? Apa itu sholah doa? Terima kasih Ustaz. Ya, salat ini kan perintahnya memang, ya, di dalam Al-Quran selalu perintahnya ini aqimis shalah, dirikanlah salat. Selalu pakai kata aqama yuqimu, baik fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar seperti itu, atau bentuk masdar, selalu pakai kata aqama, yang menunjukkan bahwasanya salat ini harus didirikan, bukan hanya dilaksanakan. Kalau shalla yusalli itu mengandung makna, artinya melaksanakan salat. Artinya gerak-geriknya salat, bacaan-bacaannya salat, seperti apa, seperti itu. Jadi perintah ini lebih jauh dari itu. Perintah Allah Subhanahu wa taala bukan saja menjalankan gerak-gerik salat dan bacaan-bacaan salat. Tapi kan Rasulullah perlu mencontohkan cara gerak-geriknya salat seperti apa. Bacaan-bacaan salat seperti apa. Karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci tentang pelaksanaan salat. Oleh karena itu Rasulullah katakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, artinya lakukanlah gerakan-gerakan salat tersebut, bacaan-bacaan salat, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi praktek salatnya ini. Jadi sabda Nabi di sini, sallu kama ra'aitumuni usalli, tidak bertentangan dengan perintah Allah
aqimis shalah. Kalau aqimis shalah memang perintahnya artinya mendirikan sholat. Di dalam mendirikan sholat itu ada bagian dari mendirikan sholat yaitu pelaksanaan sholatnya. Nah, dalam pelaksanaan sholatnya karena memang tidak dirinci dalam Al-Quran, Rasulullah jelaskan, ya, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sama perintah ini juga dalam masalah haji, ya. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik haji kalian. Arti contoh Rasulullah dalam pelaksanaan haji. Begitu juga contoh Rasulullah dalam pelaksanaan gerak-gerik sholatnya itu. Seperti itu. Ya. Dan makna yang lebih dalamnya tentu bukan hanya gerak-gerik sholat tadi yang diperintahkan. Itu mengacu lagi kepada ayat Quran yaitu tentang aqimus sholat tadi, mendirikan sholat. Karena kalau hanya melaksanakan gerak-gerik saja, tidak mendirikan sholat, ya orang-orang munafik pun melaksanakan hal tersebut, ya ikut melaksanakan karena zahirnya saja. Memang dalam syariat ini ada zahir, ada yang batinnya juga harus ditegakkan, harus dilaksanakan. Nah, makna iqamus shalah itu banyak orang atau dalam penjelasan antum lihat maknanya apa sih iqamis shalah ini, ya, atau bagaimana sih penjelasan Allah, masa sih Allah berulang kali menerangkan tentang mendirikan sholat ini tapi satupun tidak ada yang menjelaskan ayat tentang makna iqamis shalah. Sebenarnya makna iqamis shalah yang jelas, yang terinci di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu di dalam surah Al-Ma'arij, ya. Antum kalau mau lihat di dalam surah Al-Ma'arij dan juga secara globalnya di Al-Ma'un, ya. Nah, ini surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan, ya tadi, ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Ya, sungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan labil, ya, halu, ya. Idza massahu syarru jazu'a, kalau dia tertimpa, ya, keburukan, dia berkeluh kesah, gerutu, ngomel, ya. Wa idza massahul khairu, kalau dia dapat kebaikan, ya, bukan dia bersyukur, malah dia pelit, manu'a, ya, enggan untuk memberikan bantuan. Illal musallin, melainkan orang-orang yang sholat. Nah, sholatnya yang seperti apa? Nah, ini sifatnya semuanya nih. Jadi musallin arti orang melaksanakan sholat. Nah, itu pelaksanaan sholatnya tadi seperti yang Rasulullah sebutkan, shallu kama ra'aitumuni usolli, ya. Kecuali mereka-mereka yang sholat. Nah, sholatnya itu tata caranya seperti apa? Seperti yang Rasulullah contohkan. Tapi bukan itu saja. Karena sifatnya ini berlanjut. Melainkan orang-orang yang sholat. Ya. Yang sholat seperti apa? Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mana mereka sholatnya itu dawam. Enggak sholat zuhur, ntar asarnya dia tidak, atau kadang-kadang hanya sholatnya zuhur saja karena barang-barang orang sama karyawan seperti itu, sholat yang lain ditinggalkan, enggak. Tapi daimun terus menerus, dawam, sholat 5 waktunya. Ini, ya, orang-orang yang sholatnya seperti itu. Nah, inilah yang sholat ini ciri bagaimana orang yang nanti yuqimunas shalah. Bukan itu saja, bukan dawam saja. Salatnya itu juga berimplikasi kepada, ya, jiwanya tadi, ya, bukan manu yang pelit, tapi bagaimana dia pemurah. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum, dan mereka-mereka ini, walladzi itu kan alladzi ini isim mausul, ini kan sifat, ya. Ya, misalnya kita bilang qabaltu ar-rajula alladzi misalnya sya'ruhu aj'ad, ya gitu.
Aku ketemu seorang yang rambutnya keriting gitu. Nah, alladzi di sini itu kan sifat bagi orang tersebut yang ditemuinya. Ya, alladzi seperti itu sifatnya. Nah, halo, Bib apa? Putus ya? Putus. Tadi setelah membacakan surah Al-Ma'arij itu sempat hilang. Oh. Tadi suaranya hilang setelah membacakan surah Al-Ma'arij. Oh. Gitu. Oh gitu. Ya internetnya ini, ya masalah lagi nih. Jadi gitu. Ya, ini ulangi dikit ya. Jadi bagaimana di dalam surah Al-Ma'arij ini dijelaskan ketika Allah menerangkan sifat manusia, ya khuliqa halu'a, diciptakan dalam keadaan memang ya, labil seperti itu, ya berkeluh kesah diartikan seperti itu. Artinya memang ini sifat kudrati manusia seperti itu, tapi di samping itu Allah Subhanahu wa taala mensupportnya dengan ilmu, mensupportnya dengan hidayah, ya, dengan irsyad, bimbingan darinya supaya bisa kokoh seperti itu. Ini Allah sedang menceritakan ya, bagaimana sifat manusia. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa atau dia terkena keburukan, jazua, dia berkeluh kesah, ya, dia gerutu seperti itu. Tapi ya kalau dia misalnya lagi susah, nggak dapat rezeki, marah-marah dia. Tapi ketika dia dapat kebaikan, al khairu di sini sering diartikan al khair di sini arti harta. Ketika dia dapat harta, kesenangan, nah dia bukannya tadi ketika waktu susah dia gerutu, kemudian senang dia dermawan, dia bantu orang, dia ingat dia juga susah waktu itu. Nah, enggak, tapi mana manu'a, dia pelit, enggan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Tapi di sini Allah kecualikan illal musallin, melainkan orang-orang yang salat. Nah, musallin di sini ya yang salat itu dikaitkan tadi dengan pertanyaan Nabi Abdullah, ya, shallu kama ra'aitumuni usolli, yaitu mereka yang praktek salatnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, gitu. Ilal musallin. Tapi bukan sampai di situ saja sifatnya, yang orang-orang yang dikecualikan oleh Allah, mereka tidak pelit, ya, mereka tidak halu, ya, seperti itu. Bukan saja mereka yang melaksanakan sholat tadi, tapi yang melaksanakan sholatnya disifati lagi alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mana mereka ketika sholatnya itu, ya, ketika menjalankan sholatnya itu dia dawamkan, ya, jadi tidak kadang sholat, kadang tidak seperti itu, tapi dijalankan sholat 5 waktunya secara terus menerus. Bukan itu saja, sifat berikutnya adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi orang yang mendirikan sholat, ini semuanya ini adalah ciri dari orang yang mendirikan sholat, ya. Jadi bukan saja dalam pelaksanaan sholatnya itu baik, ya, shallu kama ra'aitumuni usolli, seperti itu, tapi berdampak dalam jiwanya. Dia memiliki jiwa sosial yang tinggi, ya, seperti itu. Yaitu Allah sebutkan mereka-mereka yang di dalam hartanya terdapat bagian tertentu, ya, yang akan diberikan kepada lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta, ya, yang mahrum arti nggak dapat bagian, ya, karena dia menjaga dirinya. Nah, ini kata lain, as-sa'il di sini artinya al-faqir, ya. Kalau al-mahrum di sini adalah al-miskin. Ini istilah lain, ya, di kalimat-kalimat yang lain, ya, Allah sebutkan, ya, al-faqir dan miskin, ya.
Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, fuqara itu orang yang fakir tapi yang suka minta-minta. Ya, artinya kelihatan jelas dia butuhnya seperti itu. Tapi kalau miskin adalah orang yang butuh juga sama, tapi dia jaga dirinya, nggak minta-minta, sehingga kalau ada pembagian apa-apa dia nggak dapat, dia mahrum. Mahrum artinya terhalang dapat bantuan karena dia tidak menampakkan kebutuhannya, ya seperti itu. Nah, ini orang yang benar-benar mendirikan sholat, di samping dia sholatnya dawam tadi, dia siapkan dari hartanya itu ya untuk dibagikan kepada as-sa'il wal mahrum. Bukan itu saja, orang yang mendirikan sholat adalah alladzina yusaddiquna biyaumiddin. Mereka adalah orang-orang yang meyakini, membenarkan tentang adanya hari pembalasan. Jadi orang yang mendirikan sholat, dia yakin nanti akan ada yaumul hisab nanti, hari pembalasan. Sehingga orang yang benar-benar mendirikan sholat nggak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nggak akan mendolimi orang, nggak akan menipu orang, tidak akan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Kenapa? Karena dia yakin nanti akan ada hari hisab. Ya, seperti itu. Ini sifat berikutnya. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Bukan itu saja, mereka takut, khawatir akan azab Tuhan mereka. Jadi bukan orang yang mendirikan sholat, sudah sholat, dia petang-peteng, udah menganggap dia orang yang bakal masuk surga, selamat di akhirat, ya seperti itu. Tidak, orang yang benar-benar mendirikan sholat, dia bahkan takut ya, akan azab Allah, begitu takut dia. Ya, bukan yang tadi ya, yang begitu percaya diri tapi tidak ada rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para salafus saleh diceritakan dalam kitab Nasaihud Dunya karangan Habib Abdullah bin Al-Haddad, bagaimana mereka khawatirnya, ya, saking khawatirnya kalau meninggal, ya, mereka sampai takut kalau andai kata ditawarkan dia masuk surga, ya, dengan dia mati dalam keadaan membawa Islam, ya, dalam keadaan Muslim, di pintu kamarnya dia sakit dari kamarnya. Ya kan, dia kata diberikan kesempatan kalau dia jalan ke pintu kamar, dia mati dalam keadaan Muslim. Tapi kalau dia jalan sampai pintu rumah, arti lebih jauh lagi, dia matinya dalam keadaan mati syahid. Ya, artinya mati yang lebih terhormat lagi seperti itu. Dia bilang dia pilih dia mati dalam keadaan Muslim saja. Karena dia khawatir, karena dia takut kalau dia sampai jalan terlalu jauh, nanti syaitan menggoda dia sehingga sampai dia ke pintu rumah seperti itu. Itu kekhawatiran bagaimana mereka benar-benar mendirikan salat. Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, andai kata aku diizinkan masuk surga ini, ditentukan sudah masuk surga, kakiku sudah masuk, kaki kananku sudah masuk ke surga nih, kaki kiriku masih belum masuk, belum aku melangkah, maka aku masih khawatir kalau aku nggak bisa sampai ke dalam surga tersebut. Ini adalah rasa khasyah, ya. Jadi bukan banyak kita sekarang ya orang yang sudah bangga dengan melakukan kebaikan, dibilang sudah paling nyunnah, ini paling mengikuti sunnah Rasul, kemudian ya sombong, menyombongkan diri, menganggap dirinya lah paling orang yang diri dan golongannya yang bakal masuk surga, orang lain ya dihinakan seperti itu. Ini berbahaya. Orang yang benar-benar mendirikan sholat adalah justru mereka makin takut akan azab Tuhan mereka. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sungguhnya azab Tuhan mereka itu tidak ada orang yang aman darinya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Nah, ini juga bagaimana orang yang mendirikan salat ini terdampak ya,
menjaga artinya berdampak, dia menjaga ya dari perbuatan keji. Kan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-fahsya ini kejahatan yang biasa dilakukan oleh kemaluan ya, dan juga mulut biasanya. Nah, ini jaga li furujihim hafidun, dijaga ya kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali disalurkannya ya apa syahwatnya itu kepada pasangan-pasangannya, istri-istrinya atau suaminya. Ya, aw ma malakat aymanuhum, atau kepada hamba sahaya mereka. Ini dulu masih ada hamba sahaya ya. Fa innahum ghairu malumin, maka itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun, barang siapa yang menginginkan melebihi itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas ya, melakukan yang di luar itu ya, artinya melampiaskan syahwatnya bukan kepada istrinya atau suaminya, maka mereka adalah al-adun, orang yang melampaui batas. Berikutnya ciri orang-orang yang mendirikan salat adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Jadi salatnya itu berdampak kepada perilakunya dia, aktivitasnya dia di luar salat. Yaitu bagaimana mereka jaga amanah yang diberikan kepada mereka. Dan juga mereka perhatikan apa janji yang mereka janjikan. Amanah dan janjinya dipegang. Komitmen ketika dia berjanji, dia berbisnis, bisa dipegang omongannya. Bukan mentang-mentang dia sudah sholat, kemudian nipu sana, nipu sini, dikasih amanah, dia enggak jalankan. Itu memang dia telah melaksanakan gerak-gerik sholat, tapi dia belum mendirikan sholat secara sebenarnya seperti itu, atau secara sempurna. Jadi walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'um. Berikutnya juga walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Mereka ciri berikutnya adalah bagaimana ketika menjadi saksi atau dia minta menjadi kesaksiannya, dia tegakkan kesaksiannya itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian ditutup. Nah, tadi salatnya dawam, ya, ditutup dengan walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan mereka yang menjaga salatnya. Dijaga, kalau tadi dijaga dawam daimun, dijaga rutinitas salatnya. Kalau hafidun ini dijaga ya kehusyuannya, ya kualitas sholatnya dijaga. Ini, nah ulaika fi jannatin mukramun, mereka adalah berada di dalam surga yang ya mereka dimuliakan di sana. Nah ini ayat tadi ya dari walladzina hum ya alladzina hum ala salatihim ya illal musallin sampai dengan walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Ini sebenarnya ini penjelasan dari orang yang mendirikan salat, alladzina yuqimunas shalah. Ya. Ini biasanya kalau dipenjelaskan apa itu makna iqamah, itu orang yang mendirikan salat ya sesuai dalam syarat dan rukunnya sesuai yang dicontohkan oleh Nabi ya. Dan kemudian dia khusyuk dalam salatnya. Biasanya jelaskan sampai situ. Ya, tapi dalam Al-Quran ini enggak semuanya dijelaskan. Artinya seperti yang Rasulullah SAW contohkan sebenarnya. Rasulullah contohkan gerak-gerik salatnya. Tapi Rasulullah adalah orang yang mendirikan salat secara sempurna. Karena Rasulullah di samping salatnya tadi sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, wahyukan kepadanya. Ya. Rasulullah pun mendirikan sholat. Bagaimana di luar sholat? Ya, apa yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ini semuanya dilakukan oleh Rasul. Rasulullah yang paling dermawan, Rasulullah orang yang memegang amanahnya, Al-Amin. Ya, Rasulullah orang yang menegakkan kesaksiannya, Rasulullah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ini apa yang disebutkan dalam ayat ini itu dijelaskan, dipraktekkan oleh Nabi secara akhlak Nabi di luar sholat. Ya, jadi di dalam sholatnya Rasulullah khusyuk sholatnya, di luar sholat juga ya teraplikasi ayat tadi yang menggambarkan bagaimana beliau mendirikan sholat, bukan hanya melaksanakan sholat. Ya, seperti itu. Nah, jawaban ini agak panjang karena memang ini yuqimunus shalah sering orang nggak menerangkan makna iqamus shalah.
Yang sering ditonjolkan yaitu hadis tadi, shallu kama ra'aitumuni usolli, itu kan hanya bagian dari, jadi salah satu bagian dari mendirikan salatnya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, Budi, Haidar. Ini Ustaz, menarik sekali Ustaz mengenai perbedaan antara melaksanakan salat dan mendirikan salat. Ada, Anda pernah dengar riwayat-riwayat dari para sahabat untuk melaksanakan atau mendirikan salat itu. Tidak ada satupun sahabat yang berhasil untuk mendirikan salat. Yang pernah Anda dengar itu, sampai Imam Ali kalau nggak salah pernah diminta melaksanakan salat dengan hadiah sorban. Jadi tapi pada saat terakhir sholat, jadi beliau terganggu sholatnya karena mau memilih sorban yang warna apa, seperti itu. Itu gambaran pelaksanaan sholat yang terjadi pada sahabat. Nah, kalau mendengar riwayat-riwayat seperti itu, kayaknya kita juga sangat jauh dari bisa mendirikan salat seperti itu, karena baik aspek-aspek rukun secara zahir saja masih banyak yang kita belum sempurna. Jadi apalagi dan kita berharap semoga salat kita masih bisa diterima oleh Allah. Sampai ada beberapa kiai atau ulama memberikan tip bahwa untuk melaksanakan salat itu ada beberapa tempat. Misalnya kita mau khusyuk, karena khusyuk itu sahabat saja masih seperti itu, apalagi kita mungkin mulai dari takbir sampai salam itu kita 100% khusyuk seperti itu. Tapi ada beberapa tempat, misalnya pada saat takbiratul ihram, pembacaan Fatihah, tasyahud sampai salam dan salam itu, kalau kita bisa mempertahankan itu minimal kita sudah bisa tidak termasuk orang-orang yang melalaikan salat. Karena orang-orang yang melalaikan salat juga seperti dijelaskan dalam surah Al-Ma'un itu termasuk orang-orang yang celaka. Ya, itu yang kita sangat berharap tidak termasuk dalam golongan seperti itu. Jadi mungkin apa yang menjadi parameter kita bahwa kita tahu bahwa salat kita ini diterima oleh Allah dan betul-betul sudah mencapai derajat khusyuk, walaupun misalnya khusyuk yang sangat minimal seperti itu. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, andai kata Allah Subhanahu wa taala menghisap kita dengan keadilannya, udah kita nggak lolos semuanya gitu. Tapi di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang begitu luas ya. Yang penting kita jalankan dulu ya, sesuai dengan perintah Allah ya. Sesuai dengan kesanggupan kita. Rasulullah SAW katakan innallaha amarakum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum. Allah telah memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka laksanakan mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian. Tapi wanaha ankum ya, an amrin fajtanibuhu anhu. Tapi kalau Allah melarang kita dalam satu hal, ya, mengharamkan sesuatu, jauhkan. Jadi jauhkannya benar-benar nggak pakai sesuai kemampuan, enggak. Jadi kalau dalam hal yang haram kita jauhkan. Ya, mencuri kita jangan mencuri. Ya, jangan bilang mencuri dikit, enggak. Ya, fajtanibuhu. Ya, berkhianat kita tinggalkan. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau kebaikan, ya, mastata'tum di situ. Ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala ya di dalam bagaimana kita menjalankannya. Tapi tadi ya kesempurnaan memang ya tentunya susah ya. Sehingga para ulama mengingatkan fa'mal walau bil usyri kaz-zakati tafuz binuril ilmi min dhulmati. Dalam kitab Zubat disebutkannya.
Fa'amal walau bil usyri. Lakukan walaupun 10%-nya aja gitu. Jadi artinya jangan sampai kita mengabaikan hal tersebut. Terutama sekali ya sebagian orang banyak hanya makna menjalankan sholat hanya ketika waktu sholat. Padahal makna iqamus sholat sebenarnya. Sholat orang-orang yang mendirikan sholat. Sholatnya di samping tadi dia ikuti syarat dan rukunnya sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi sholatnya juga yang dilakukan dengan khusyuk tadi dan juga sholatnya berdampak kepada perilakunya. Ini baru kelihatan ya bagaimana orang yang benar-benar mendirikan sholat. Jadi kelihatan sebenarnya dalam perilakunya. Bukan ketika dia sholat ya, di masjid begitu khusyuknya, keluar dari masjid. Ketika dia berbisnis, dia kejam, dia menipu, dia mengambil harta orang. Itu tidak mendirikan sholat itu. Ya. Nah itu nggak ada rasa khasyah, tidak berdampak ya, pada perilakunya. Adapun tadi kalau diriwayatkan ada sahabat begini dan begitu, ya masing-masing ya memang ya, untuk menuju kesempurnaan itu ya, sulit, tapi ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Kalau kita sudah berusaha, Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kita seperti itu. Penting kita berusaha untuk melakukan kebaikan, menyempurnakan amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Innallaha yaqbalut kan Ustaz Husain juga pernah mengutip itu sabda Nabi, innallaha yaqbalul al-qusur ya wala yaqbalut taqsir. Sungguhnya Allah itu menerima ya kekurangan-kekurangan kita, tapi Allah tidak terima kalau kita pengabaian kita. Kalau kita mengabaikan, Allah nggak terima, Allah akan hukum. Tapi ketika kita menjalankannya, kemudian ada kekurangan, ada kelemahan, ya Allah Subhanahu wa taala akan terima. Mungkin itu saja ya. Ada jam 7 lewat. Insya Allah kita lanjutkan besok. Ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana. وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.